Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kita sudah ada di hari yang kelima atau 5 Juli 2021 dan mari kita sambut berkat Allah yang ajaib di pagi hari ini. Saya juga dan keluarga menyampaikan rasa turut berduka cita yang dalam atas meninggalnya orang tua kami yang terkasih Bapak Karel Maniagasi. Ini merupakan tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, dan tokoh adat yang hebat di Kabupaten Waropen. Sekali lagi, atas nama kami keluarga, serta para pendeta yang pernah melayani di Waropen, menyampaikan turut berduka cita rasa kehilangan yang sangat dalam bagi keluarga besar Maniagasi Bindosano, Sasarari, dan keluarga besar terkait lainnya yang ada di Waropen atau di mana saja berada. Baik, pagi hari ini renungan kita dengan judul untuk memperoleh kasih yang sempurna. Untuk memperoleh kasih yang sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Baik, mari kita ulangi sekali lagi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ini adalah pernyataan penting karena ada banyak orang yang ingin mengasihi dan melayani Allah. Namun apabila kesengsaraan datang, mereka itu tidak melihat kasih Allah di dalamnya, melainkan tangan musuh. Mereka berduka cita dan bersungut-sungut serta mengeluh. Tetapi ini bukanlah buah kasih kepada Allah dalam jiwa. Kalau kita mempunyai kasih yang sempurna, maka kita akan mengetahui bahwa Allah tidak melukai kita, melainkan di tengah-tengah ujian dan duka cita dan sakit, Ia sedang berusaha menjadikan kita sempurna dan menguji kualitas iman kita. Kalau kita berhenti mengeluh tentang hari kemudian dan mulai percaya bahwa Allah mengasihi kita dan bermaksud hendak berbuat kebajikan kepada kita, maka kita akan percaya kepadanya seperti seorang anak percaya kepada orang tua yang penuh kasih. Kemudian segala kesusahan dan siksaan kita akan lenyap dan kehendak kita akan ditelan dalam kehendak Allah. Oleh berdiamnya Kristus di dalam hati, engkau akan menjadi sama seperti Kristus dalam tabiat. Tuhan ingin supaya engkau berdiri di sampingnya sebagai seorang anak Allah yang manis, sabar, dan rendah hati. Tuhan bermaksud agar pekerja-pekerja dalam pekerjaannya akan menunjukkan kasih-Nya. Hubungan kita dengan satu sama lain haruslah menyenangkan. Kalau kita berbuat benar, kesaksian roh kita sendiri dan kesaksian roh Allah menyaksikan bahwa pikiran manusia adalah di bawah pengawasan pikiran ilahi. Sabdanya menyediakan bukti yang darinya kita boleh mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kita adalah putra dan putrinya. Kasih yang benar bagi Allah membawa serta kepercayaan yang benar dan hormat. Dan orang yang mengasihi Allah akan mengasihi saudaranya juga. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman yang berpaut kepada Yang Maha Kuasa dan tidak mau digagalkan. Pengharapan yang mengalihkan kemenangan masa depan yang baik dan benar, yang dapat menguatkan keberanian dan kesukaan, dan kasih yang menabiskan segala sesuatu kepada Allah dan bagi Allah. Jadi saudara, kualitas iman kita bukan pada waktu kita dalam sukacita, dalam kesenangan. Tetapi kualitas iman kita diuji atau diukur atau ditentukan pada waktu begitu banyak kesusahan datang. Bukan berarti kita mengikuti Yesus lalu jalan kita akan selalu mudah.
Kita juga tidak boleh berpikir bahwa ketika jalan kita sulit, Yesus tinggalkan kita. Tidak, saudara. Justru dalam setiap kesulitan hidup yang kita hadapi, di sana kita akan dimampukan untuk melihat kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita hadapi masalah, saudara, mari kita sambut semuanya itu dengan penuh sukacita. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Ingat, Tuhan selalu ada di setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak pernah tidak ada. Dia ada selalu. Walau dalam keadaan duka cita sekalipun, Yesus juga pernah berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Artinya bahwa dalam keadaan duka cita, kehilangan yang berat sekalipun, Yesus ada di sana. Mari kita memiliki kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna adalah tidak bersungut. Ketika apapun menjadi masalah sekalipun datang, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik adanya. Tuhan memberkati kita melalui pekabaran hari ini. Mari kita buat komitmen pagi hari ini. Tuhan, saya rindu berjalan terus tanpa bersungut, Tuhan. Apapun terjadi, walau saya rasa kecewa karena kesulitan hidup, tapi saya mau jalan terus dengan Yesus karena saya tahu Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Komitmen pagi hari ini doakan secara pribadi, doakan pula di keluarga saudara masing-masing. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.